Saudara pemirsa, kali ini kita akan membedah tentang sejarah bangsa Cina pertama kali ke Pulau Borneo atau Kalimantan. Sumber utama dari pembahasan ini adalah berdasarkan catatan dari P.J. Fed yang ditulis pada tahun 1836 dan diterjemahkan oleh Pastor Yeri dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari 4 jilid serta sumber dari Museum Kalimantan Barat dan sumber pendukung yang lainnya. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Keberadaan orang-orang Cina yang pertama kali di Nusantara dapat dilacak berdasarkan hasil dari temuan benda-benda kuno yang banyak ditemukan di berbagai pulau di Indonesia. Pada abad ketiga sebelum Masehi, di masa dinasti Han berkuasa, orang-orang Cina sudah datang ke Kalimantan, khususnya bagian barat atau Kalimantan Barat. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan arkeologi berupa barang keramik di masa dinasti Han yang saat ini disimpan di Museum Nasional Jakarta. Para pelaut Cina dari dinasti Han saat itu berlayar ke Nusantara untuk melakukan hubungan dagang. Rute pelayaran mereka menyusuri pantai Asia Timur dan pulangnya melalui Kalimantan Barat serta Filipina. Hubungan dagang dengan Asia ini adalah berkah dari hasil upaya sebelumnya dari dinasti Han untuk melakukan ekspansi atau perluasan wilayah. Kemudian di masa dinasti Song pada abad ke-10, mereka sering masuk ke Kalimantan untuk berdagang. Salah satu buktinya dapat ditemui di daerah Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, tepatnya Desa Rantau Panjang, di mana pada tahun 2012 seorang petani bernama Usulehan menemukan 28 jenis barang keramik. Beberapa di antaranya adalah di masa dinasti Song. Saat ini barang tersebut masih disimpan dengan rapi oleh yang menemukannya. Belum lagi barang-barang dari Cina yang banyak bertaburan di daerah Tote, Kecamatan Pulau Maya, Karimata. Namun sayangnya, barang-barang tersebut banyak dipindah tangankan. Yang tersisa hanya batu prasasti berupa coretan-coretan kuno. Selanjutnya, hubungan Tiongkok dengan Kalimantan Barat pada masa itu sering terjadi. Kemudian pada abad ke-13, tepatnya tahun 1293 Masehi, pasukan Kubilai Han di bawah pimpinan Panglima Perang yang bernama Ikemise, Sipi, dan Kausing dalam perjalanannya menuju Singosari untuk menghukum Raja Kertanegara. Mereka singgah di Kepulauan Karimata yang pada saat itu masuk dalam wilayah Kerajaan Tanjung Pura. Kebenaran ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti batu Cina yang saat ini masuk wilayah Desa Beto, Kecamatan Kepulauan Karimata, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dalam inskripsi prasasti batu Cina yang telah diteliti oleh Balai Arkeologi, dinyatakan bahwa dalam masa itu pasukan Kubilai Han singgah di Pulau Karimata guna memperbaiki kapal serta mengisi kebutuhan air. Dari sumber yang lain disebutkan bahwa ketika pasukan Kubilai Han kalah perang, saat pulang mereka singgah kembali di Karimata dan sebagian banyak yang takut mendapat hukuman dari Kubilai Han atas kekalahan mereka. Akhirnya banyak dari mereka melarikan diri dan sebagian menetap di Kalimantan Barat. Pada tahun 1463, Laksamana Cheng Ho, seorang Hui dari Yunan yang beragama Islam, atas perintah Kaisar Cheng Su alias Junglo, Kaisar keempat dari dinasti Ming, selama 7 kali memimpin ekspedisi pelayaran ke Nanyang. Beberapa anak buahnya ada yang kemudian menetap di Kalimantan Barat dan membaur dengan penduduk setempat. Mereka juga membawa ajaran Islam yang mereka anut semenjak di Cina. Di abad ke-17, hijrah bangsa Cina ke Kalimantan Barat menempuh 2 rute, yakni melalui Indochina dan Malaya. Tahun 1745, orang-orang Cina didatangkan besar-besaran untuk kepentingan perkongsian karena Sultan Sambas dan Panembahan Mempawah menggunakan tenaga-tenaga orang Cina sebagai wajib rodi. Mereka dipekerjakan di tambang-tambang emas. Kedatangan mereka di Monterado membentuk kongsi yang bernama Taikong, yang artinya parit besar, dan Sam Tokiao, yang artinya 3 jembatan. I was born for that, and talent is my match. I can break my limits. Cinta, apakah itu cinta?
tahun 1770 Masehi, orang-orang Cina perkongsian yang berpusat di Monterado dan Bodo berperang dengan suku Dayak yang menewaskan kepala suku Dayak di kedua daerah itu. Sultan Sambas kemudian menetapkan orang-orang Cina di kedua daerah tersebut hanya tunduk kepada Sultan dan wajib membayar upeti setiap bulan, bukan setiap tahun seperti sebelumnya, tetapi mereka diberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, pengadilan, keamanan, dan sebagainya. Semenjak itu, timbul republik kecil yang berpusat di Monterado dan orang Dayak pindah ke daerah yang aman dari Cina. Pada Oktober 1771, kota Pontianak berdiri. Tahun 1772, datang seorang bernama Lo Fang dari kampung Sanpo, membawa 100 orang keluarganya mendarat di Siantan atau Pontianak Utara. Sebelumnya di Pontianak sudah ada Kongsi Susin dari suku Tiaochu yang memandang Lo Fang sebagai orang penting. Mandor dan sekitarnya juga telah didiami suku Tiaochu, terutama dari Tioyo, seseorang yang bernama Liu Conxiong yang tinggal dengan lebih dari 500 kepala keluarga mengangkat dirinya sebagai taiko di sana. Lo Fang kemudian pindah ke Mandor dan membangun rumah untuk rakyat, majelis umum, serta pasar. Namun, ia merasa tersaingi oleh Mao Yin yang memiliki pasar 220 pintu, terdiri dari 200 pintu pasar lama yang didiami masyarakat Teochew, Chio, Haifeng, dan Liufeng dengan taiko Ung Kui Pei, dan 20 pintu pasar baru yang didiami masyarakat asal Kiai Yun Chu dengan taiko Kong Meo Pa. Mao Yin juga mendirikan benteng Lan Fo yang artinya anggrek persatuan dan mengangkat 4 pembantu dengan nama Lo Men. Lo Feng kemudian mengutus Liu Tony untuk membawa surat rahasia kepada Ung Kui Pei dan Kong Meo Pa, sehingga mereka terpaksa menyerah dan menggabungkan diri di bawah kekuasaan Lo Feng tanpa pertumpahan darah. Lo Feng kemudian juga merebut kekuasaan taiko Liu Conxiong di daerah Benuang sampai ke Sanking atau air mati. Pada pertengahan abad ke-18, Lo Feng kemudian menguasai pertambangan emas Liu Conxiong dan pertambangan perak Pangeran Sita dari Ngabang. Kekuasaan Lo Feng meliputi Kerajaan Mempawah, Pontianak, dan Landak, dan disatukan pada tahun 1777 dengan nama Republik Lan Fong. Kemudian pada tahun 1795, Lo Feng meninggal dunia dan dimakamkan di Mandor. Republik yang setiap tahun mengirim upeti kepada Kaisar Tiongkok itu pun kemudian menjadi bubar. Pada tahun 1795, berkobar pertempuran antara Kongsi Taikong yang berpusat di Monterado dengan Kongsi Sam Tiu Kiu yang berpusat di Sambas karena pihak Sam Tiu Kiu melakukan penggalian emas di Sungai Raya Singkawang, daerah kekuasaan Taikong. Pada tahun 1796, dengan bantuan kerajaan Sambas, Kongsi Sam Tiu Kiu berhasil menguasai Monterado. Namun seorang panglima sultan bernama Tengku Sambo mati terbunuh ketika menyerbu benteng terakhir Kongsi Taikong. Perang ini oleh rakyat Sambas disebut juga Perang Tengku Sambo. Pada tanggal 6 September 1818, Belanda masuk ke kerajaan Sambas. Tanggal 23 September, Muller dilantik sebagai pejabat residen Sambas dan esoknya mengumumkan Monterado di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Pada tahun 1819, masyarakat Cina di Sambas dan Mandor memberontak dan tidak mengakui pemerintahan Belanda. 1.000 orang dari Mandor menyerang Kongsi Belanda di Pontianak. Pada tanggal 22 September 1822, diumumkan hasil perundingan segitiga antara Sultan Pontianak, pemerintahan Belanda, dan kepala-kepala Kongsi Cina. Namun pada tahun 1823, setelah berhasil menguasai daerah Lara, Sim Tai Kiu atau Sam Tiu Kiu dan Kongsi Taikong mengadakan pemberontakan terhadap Belanda karena merasa hasil perundingan merugikan pihaknya. Dengan bantuan Sam Tiu Kiu dan orang-orang Cina di Sambas, Kongsi Taikong kemudian dipukul mundur ke Monterado.
Setelah gagal pada serangan kedua tanggal 28 Februari 1823, pada 5 Maret penduduk Cina yang memberontak menyatakan menyerah dan kemudian 11 Mei Komisaris Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban kongsi-kongsi. Pada tahun 1850, kerajaan Sambas yang dipimpin oleh Sultan Abu Bakar Tajuddin II hampir jatuh ke tangan perkongsian gabungan Taikong, Sam Tiu Kiu, dan Mang Kit Tiu. Lalu kerajaan Sambas meminta bantuan kepada Belanda. Setelah abad 18, tahun 1894, pemberontakan kian meluas dan didukung oleh bangsa Cina yang di luar perkongsian. Belanda kemudian mengirimkan pasukan tambahan ke Sambas yang dipimpin oleh Residen Anderson. Akhirnya, pada tahun 1826, Republik Monterrado yang telah berdiri selama 100 tahun berhasil dikalahkan. Tanggal 4 Januari 1857, Belanda mengambil alih kekuasaan Cina di Kerajaan Mempawah, dan pada tahun 1884 seluruh perkongsian Cina dibubarkan oleh Belanda. Pada tahun 1914, bertepatan dengan Perang Dunia I, terjadi pemberontakan Samtiang yang artinya adalah 3 mata, 3 kode, dan 3 cara. Pemberontakan di Monterrado dipimpin oleh bekas keluarga Republik Monterrado, sedangkan pemberontakan di Mempawah dipimpin oleh bekas keluarga Republik Lanfong. Pemberontakan berakhir pada tahun 1116 dengan kemenangan di pihak Belanda. Perang tersebut dinamakan dengan nama Perang Kenceng. Tahun 1121 hingga tahun 1129, karena Tiongkok atau Cina terjadi perang saudara, imigrasi besar-besaran orang Cina kembali terjadi dengan daerah tujuan seperti Semenanjung Malaya, Sarawak, dan Kalimantan Barat. Maka hingga saat ini banyak orang Tionghoa dari Cina yang menetap di Kalimantan dan beberapa tempat yang lain yang ada di seluruh Indonesia. Ramadan ini dekatkan yang jauh. Kirim yang bermakna pakai Gojek. Demikianlah sejarah bangsa Cina di Pulau Kalimantan, khususnya di bagian barat. Semoga informasi sejarah ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel Kayong TV. Sampai jumpa dan salam budaya.